Oke, mari kita mulai ya. Oke, jadi macam-macam bilangan. Nah, kemungkinan minggu lalu itu belajar logaritma, benar nggak? Ada belajar logaritma nggak minggu lalu? Ya kan? Ada, Mem. Ada, Mem. Ada, Mem. Ulangan ya, logaritma itu ada dua, ada kalau di kimia ada dua yang dipakai. Satu yang basis 10 ya. Nah, basis 10 ini misalnya kalau kita mempelajari memakai misalnya kita mau menghitung pH ya kan. Nah, menghitung pH ini kita ada memakai logaritma umum atau basis 10. Nah, ada juga logaritma natural, LN ya, logaritma natural. Nah, logaritma natural ini basisnya E ya, bilangan E. Nah, biasanya dipakai di mata kuliah yang nanti lebih level lebih tinggi. Nah, contohnya nanti ke semester depan ya, kita lancar semua, kita akan mengambil mata kuliah gas dan termo. Nah, di gas dan termo ini banyak kita pakai LN ya, LN, perhitungan memakai LN. Nah, jadi makanya kalau di kimia ini utamanya log basis 10 dan LN, di mana LN itu basis E. Ya. Nah, logaritma umum ini bisa mewakili angka besar, atau angka yang sangat kecil. Nah, jadi makanya biasanya kita sebut kalau dalam bahasa Inggrisnya kan common logaritma. Jadi konsentrasi ion hidrogen atau konsentrasi OH ya, atau ion OH itu yang dipakai adalah logaritma ya. Nah, kalau untuk konsentrasi ion hidrogen itu ada kaitannya dengan pH. Nah, tapi konsentrasi ion hidroksida atau OH negatif itu ada kaitannya dengan nilai pOH. Ya, dengan nilai pOH. Jadi ada logaritma umum, ada logaritma natural. Nah, dalam logaritma umum ya, basis 10 kita pakai untuk menghitung pH dan pOH. pH ada kaitannya dengan konsentrasi ion hidrogen. Nah, sementara pOH itu ada kaitannya dengan konsentrasi ion hidroksida. Nah, sekarang berarti kalau pH itu kita bisa sebut sebagai negatif dari aktivitas hidrogen, ya, logaritma umum negatif dari aktivitas ion hidrogen dalam larutan, atau kalau kita lambangkan seperti ini. Jadi pH sama dengan negatif log H+. Nah, kadang-kadang kita nggak tulis 10-nya karena sudah seperti konvensi umum bahwa logaritma yang digunakan itu adalah logaritma basis 10. Ya, jadi makanya pH sama dengan negatif logaritma H+. Tapi pastikan bahwa kita memakai memakai basis 10. Dan ini konsentrasinya ini satuannya adalah mol per liter. Tapi tentunya nanti sesudah di dalam logaritma ini pH nggak ada konsentrasi ya. Kita tidak menggunakan konsentrasi pada pH. Nah, biasanya selain pH ya, ada juga pOH, ada juga pKa, ada juga PMG. Nah, jadi biasanya dia di sini kan huruf kecil baru huruf besar. Nah, jadi makanya perhitungannya negatif logaritma basis 10. Nah, apa yang mau dihitung itu huruf besar. Ya, huruf besar. Makanya di sini kan pOH negatif logaritma OH. Ya. pKa negatif logaritma KH. PMG negatif logaritma konsentrasi dari Mg2+. Nah, jadi makanya terutama untuk nanti pelajaran kimia analitik ya, kalian banyak juga pakai ini pH ya.
Banyak juga pakai pH. Oke? Ya. Oke. Nah, sekarang berarti ada juga KW, pH, dan POH. Nah, KW itu ada konsentrasi ion hidrogen dan ion hidroksida melalui ion produk air atau KW, ya, KW. Nah, jadi ini yang menyatakan bagaimana korelasinya antara pH dan POH. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini berarti KW itu adalah sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH negatif. Ya. Nah, atau di sini kalau kita misalnya mau menentukan PKW, ya, berarti negatif logaritma KW sama dengan negatif logaritma H+ dikurang logaritma OH negatif. Nah, jadi makanya di sini kan ini kan otomatis yang ini PKW, yang ini pH, nah yang ini POH. Jadi makanya PKW itu sama dengan pH ditambah POH. Ya, jadi makanya kalau minggu lalu kalian mempelajari metode matematika, nah, minggu ini kita belajar bagaimana aplikasinya dalam kimia, ya. Salah satu aplikasi ini adalah pH, POH, ya, PKW, PKA, ya. Berarti ini ada kaitannya dengan kimia. Berarti kan kalau kita melihat bagaimana kaitannya dengan kimia, berarti kalau misalnya ada istilah larutan netral, ya, larutan netral itu berarti ketika konsentrasi ion hidrogen dengan ion hidroksida itu sama, ya. Nah, asam itu ketika konsentrasi ion hidrogen lebih besar dari ion hidroksida. Jadi pH lebih kurang, tapi kebalikannya kalau di pH konsentrasinya lebih besar, tetapi ketika misalnya kita konversikan konsentrasi itu ke pH, berarti asam itu ketika pH-nya kurang daripada POH. Sebaliknya basa itu ketika konsentrasi ion hidroksida lebih besar dari ion hidrogen, tetapi di sini berarti pH-nya lebih besar dari POH. Ya, karena kan kalau asam itu berarti yang pH-nya lebih kecil dari 7. Ya, basa itu ketika pH-nya lebih besar dari 7. Nah, makanya kalau asam itu pH kurang dari POH, berarti kalau basa itu pH lebih besar dari POH. Nah, sekarang kalau kita lihat kaitannya lagi dengan PKW, ya, PKW. Nah, pada suhu 24 derajat Celcius itu, ya, produk ion air atau PKW itu adalah PKW-nya 14, ya, KW-nya itu 1 dikali 10 pangkat negatif 14. Ya, jadi ini pada suhu 24 derajat Celcius, jadi pada suhu ruang. Nah, larutan netral itu pH-nya 7, POH-nya 7. Nah, nanti lain kasus kalau misalnya suhunya berubah, nah berarti berubah lagi, ya, suhunya berubah nilai PKW-nya, karena nilai PKW ini, ya, ada bergantung pada suhu. Nah, tapi kita di sini berbicara pada suhu 24 derajat Celcius. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat kan pada 0 segini nilai KW-nya. Pada 10 derajat Celcius segini nilainya. Pada 20 derajat Celcius segini. Nah, 25 itu inilah yang segini. Jadi semakin tinggi suhu, semakin besar nilai KW-nya.
Nah, karena nilai PKW itu negatif logaritma dari KW, makanya semakin tinggi suhu, semakin kecil nilai PKW-nya. Ya, nah, pH netralnya pun semakin berkurang semakin tinggi suhu. Nah, jadi makanya kita tahu di sini bahwa nilai PKW, pH dan KW ini bergantung kepada suhu. Ya. Bergantung pada suhu. Oke. Ini penjelasan tabel ini, pH larutan netral bergantung pada suhu. Kenapa bergantung suhu? Karena KW itu meningkat dengan suhu. Nilai KW itu bertambah seiring dengan suhu. Nah, KW itu istilahnya adalah konstanta autoprotolisis air. Nah, kemungkinan kalian sudah belajar ini di kimia dasar ya, di kimia umum. Nah, ketika belajar tentang tentang pH ya. Nah, pH ini juga bergantung pada bahan yang dilarutkan ya. Nah, bahan yang dilarutkan. Jadi kalau misalnya pH sama dengan 7 atau dianggap netral, berarti ini ya indikasi netralnya ini sebenarnya pada suhu berapapun netral itu adalah pH sama dengan 7. Nah, oke. Oke, nah kita lanjut. Sekarang coba kerjakan ini. Berapa pH larutan 0,36 molar HCl, 0,62 NaOH, dan 0,15 molar HNO3. Jadi kalau ada campuran, berarti ada larutan yang mengandung ketiga ini, berapa pH-nya? Coba kalian hitung. Ya. Nanti kita diskusikan sama-sama. Coba dihitung dulu. Terus nanti kalau sudah ada yang bisa jawab, mohon diberitahu ke saya ya, mohon. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya. Jadi siapa yang kira-kira bisa jawab ini?
Lanjutkan aja dulu ya. Jadi jawabannya di sini berarti asam klorida, asam nitrat itu adalah asam kuat, ya. Nah, natrium hidroksida adalah basa kuat. Jadi ketiga larutan itu semua di dalamnya itu dia adalah asam kuat dan basa kuat. Nah, karena asam kuat dan basa kuat berarti ada yang terjadi itu adalah proses disosiasi yang sempurna, ya, proses disosiasi yang sempurna. Nah, karena itu perhitungannya berarti dari dua asam itu H plusnya adalah 0,51 molar, ya kan? Sementara OH-nya, ya, OH-nya ini adalah 0,62. Berarti kan ada proses penetralan, ya, berarti 0,51 dari H plus ini adanya bereaksi dengan 0,51 dari OH negatif, ya. Nah, jadi karena itu yang tertinggal itu adalah 0,62 dikurang 0,51, ya kan? 0,62 dikurang 0,51 dapatlah 0,11 molar, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya 0,11 pOH-nya berapa? Kalau konsentrasi NaOH-nya 0,11 molar, berarti pOH-nya berapa? pOH-nya berarti minus logaritma minus logaritma 0,11. Berapa dapatnya? Minus, makanya nanti kalian ini kalau memungkinkan ketika di kelas bawa kalkulator, ya, karena kita banyak juga nanti menggunakan kalkulator, ya, terutama untuk kelas yang dengan saya karena ini aplikasi matematikanya, ya. Oke. Jadi minus logaritma 0,11 berapa? Jadi biar jangan ngantuk juga. Kerjakan soal. 0,95, Mem. Berapa? 0,95. 0,96 dibulatkan, Mem. 0,96. Nah, kalau begitu berarti pH-nya adalah 14 dikurang 0,96. Jadi pH dari larutan tersebut adalah 13,04. Nah, jadi seperti itu caranya aplikasi dari logaritma untuk kimia. Oke. Nah, sekarang ini ada lagi yang ini. Berapa persen asam format yang dipisahkan dari larutan asam format 0,1 molar. Ka-nya itu, Ka asam format adalah 1,77 kali 10 pangkat negatif 4. Bisa nggak? Coba saya kasih waktu 5 menit untuk kalian coba mengerjakan sendiri. Baru nanti kita diskusikan sama-sama.
Bisa? Ada yang tahu jawabannya? Oke. Lanjutkan ya. Nah, ini nih kan jawabannya itu pertama kan kita mau tahu HCOOH ini jenisnya. Nah, konsentrasi awalnya itu adalah 0,1 molar. Nah, si H plus ini kan dia sekitar 0 pada awalnya. HCOO negatif juga 0. Nah, perubahannya itu yang ini tentunya berkurang, ya kan? Berkurang. Yang ini bertambah dua-dua. Jadi pada saat equilibrium itu dia ini 0,1 kurang X, baru ini X dan X gitu ya. Nah, karena itu Ka-nya itu adalah si produk ya dikalikan, nah, dibagikan dengan si reaktan. Nah, jadi makanya di sini X kuadrat dibagi 0,1 dikurang X. Nah, X-nya itu bisa dianggap nggak banyak perubahannya. Karena itu makanya kita bisa kita nggak sama dengan di sini, tapi hampir ya, hampir mendekati. Jadi X kuadrat dibagi 0,1. Nah, Ka-nya itu kan dari soal kita tahu 1,77 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, karena itu kita tahu kan berarti X itu adalah konsentrasi H+, ya, konsentrasi A+. Jadi ini sama dengan ya 0,0042. Berarti kan ini diapakan? Ini kali ini baru apa? Ada yang jawab? Hah? Diubah ke desimal ya, Mak? Bukan, maksudnya kalau misalnya ada persamaan seperti ini. X kuadrat dibagi 0,1 sama dengan 1,77 dikali 10 pangkat negatif 4. Kenapa akhirnya dapat segini? Dari mana nilainya itu? Bagaimana cara menghitungnya? Dikali silang, Mem. Ya, dikali silang, ini dikali, ya kan? Nah, sesudah dikali silang, dari mana? Dikuadratkan. Iya, Mem. Dikuadratkan atau diakarkan? Diakarkan. Diakarkan, Mem. Jangan bilang dikuadratkan. Kalau dikuadratkan nggak selesai, nggak dapat X-nya. Ya. Jadi kalau X kuadrat sama dengan ini dikali ini, berarti kan X sama dengan akar dari ini. Nah, itu metode matematika juga ya. Jadi makanya kalian harus perhatikan. Nah, berarti kalau sudah dapat berapa pH-nya ini, ya, berapa X-nya, berarti nilai pH-nya sama dengan berapa? Min logaritma H. Negatif logaritma H plus. Jadi berapa jawabannya? Dapat dari 2, Mem. 2. Nah, sekarang berarti persen disosiasinya bagaimana? Berarti X dibagi 0,1 dikali 100%. Nah, X-nya itu adalah yang ini, ya kan? Berarti dibagi 0,1 dikali 100%, berarti persen disosiasinya adalah 4,2. Nah, jadi kalau kalian lihat seperti inilah kita memakai logaritma di dalam kimia gitu ya. Banyak kita pakai. Nah, ini baru contohnya tadi logaritma, ya, logaritma. Nah, contoh selanjutnya adalah ln. Coba kalian kira-kira bisa kerjakan nggak ini? Jadi ini ada gas dan termo. Ini salah satu contoh soal gas dan termo ya. Jadi kita mau menghitung kerja W, ya, kerja W. Nah, kerja ini bagaimana dilakukan? Dilakukan ekspansinya isotermal. Kalau isotermal itu berarti suhunya sama. Baru reversible dan
kompresi gas ideal. Berarti gas yang dipakai ini gas ideal karena memang kita kalau gas nyata nggak akan bisa kita hitung kan karena lebih rumit. Nah, dia kompresi dari volume 1 ke volume 2. Nah, ternyata rumus dari kerja itu negatif nRT ln V2 per V1. Ya kan? N-nya ini jumlah mol gas, R itu konstanta gas 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, T-nya itu adalah suhu absolut, yang berarti kalau suhu absolut itu harus di dalam Kelvin. Nah, pertanyaannya itu hitung W ini jika molnya itu 1 mol, suhunya itu 100 Kelvin, 300 Kelvin. Nah, volumenya itu dari 3 ke 10 liter. Coba, bisa nggak kira-kira kalian hitung W-nya? Coba hitung W-nya dulu. Dua 29,52 mem jawabannya. Berapa? Minus 29,52 mem. Minus dulu ya. Enggak. Kok bisa segitu? Yakin? Yang lain? Sultan buat mol N-nya 1 mem. Ya. Kemudian R-nya, R-nya salah mem, R-nya mem. Oke. R-nya salah. Oke. Harus hati-hati kalau menghitung ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini nanti yang kalian bakal lakukan semester depan, semester ganjil. Ya, semester ganjil semester depan ya. Gas dan termo ya. Kita akan menggunakan banyak metode-metode kimia seperti ini salah satu contohnya ya. Minus 2.990. Minus 2.990,64. Oke. Saya dapatnya minus 3.003 Joule. Ada yang dapat minus 3.000? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Coba dihitung. Hah? Ya? Dapatnya minus 2,99 gitu, Mem. 2 koma. 3 minus, iya, Mem, minus 3.099 gitu, Mem. 3.099. Minus 2.999 kayak gitu, kayak Sultan tadi, Mem. Oh, oke. Kita lihat ya. Nah, kalau saya, caranya kan seperti ini aja ya. W sama dengan negatif nRT ln F2 per F1. Nah, negatif 1 kali 8,314 kali 300 Kelvin dikali ln 10 dibagi 3. Nah, ln 10 dibagi 3 di ln kan berapa? 1,2 mem. 1,2 sekian. Ya, 10 ya kan? Kita lihat. Saintifik ya. Nah. ln ya 10 dibagi 3.
sama dengan 1,2, ya kan? Dikali 300, ya kan? Baru dikali 8,314. Nah, saya dapatnya 3003 ya. 3003. Saya nggak tahu kenapa kalian nggak sama dengan saya ya. Coba dicek lagi. Kalian pakainya kalkulator apa? Kalkulator HP, Mem. Kalkulator HP. Pakainya nanti coba cari. Kan ada yang murah-murah scientific kalkulator itu kan ya. Nah, coba cari yang itu. Kalkulator HP ini kadang-kadang nggak gitu nggak gitu akurat. Oke? Nah, oke. Ini ngerti kan penggunaannya kan? Udah ngerti kan ya? Nah, karena ini kita hanya plugin aja, masukkan aja nilainya. Nah, sekarang Mem mau bertanya, boleh? ya, siapa yang mau bertanya? Untuk bisa, Mem. Untuk yang suhunya, Mem, nggak perlu ditambahkan 273 itu ya, Mem? Suhu. Nggak bisa, nggak perlu lah, karena ini kan udah 300 Kelvin. Apa? Oh, iya, Mem. 273 kalau diberikan suhu dalam derajat Celcius. Ya, dalam derajat. Tadi siapa yang nanya? Siapa Bisa, yang Mem. Hah? Anissa. Anissa. Nah, jadi Anissa perlu tahu kapan kita tambahkan 273 kalau temperatur yang diberikan itu dalam derajat Celcius. Kalau sudah dalam Kelvin, buat apa kita ubah ya kan? Jadi kita nggak perlu ubah. Kalau di dalam Kelvin udah. Jadi ini sebenarnya soal ini cuman melatih kalian memakai LN-nya. Kalau enggak sebenarnya soalnya gampang sekali karena semua informasi sudah diberikan. Ya. Nah, sekarang kita belajar entropi. Nah, bukan belajar, maksudnya kita ada perhitungan entropi. Ada soal seperti ini. Bahwa kalau misalnya ada ekspansi atau kompresi dari gas ideal, nah perubahan entropinya dihitung dengan formula ini. Ya. Nah, di mana N itu jumlah mol gas, CV adalah kapasitas panas molar dalam volume konstan. Nah, T itu adalah suhu absolut, yang berarti T dalam suhu Kelvin. Nah, pertanyaannya berapa perubahan entropi kalau misalnya ada 1 mol gas ideal yang dia ada ekspansi dari 1 liter menjadi 5 liter, sehingga suhunya berubah dari 300 Kelvin menjadi 284 Kelvin. Nah, CV-nya itu 3/2R, sementara R-nya itu 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, coba kalian hitung delta S-nya. Nah, ini juga gampang karena kita plugin aja ya. Kita hanya masukkan aja nilai-nilai yang sudah diberikan ini. Oke, coba kalian buat, kalian hitung ya. Kalau kita gini, kita nggak ngantuk ya. Kalau ngitung-ngitung gini ya, kelas kan. Ya, Mem.
1906 Mem. Enggak 19. 19,06 Mem. Yang lain? 12,69 ya Mem. Ya, 12,62. 12,6 ya. 12,2 atau 12,6. Nah, jadi hati-hati kalian menghitungnya ya. Kalau 19 ke 12 tuh jauh ya. Kalau tadi kan 3003 ke 2900 berapa itu masih dekat. Nah, tapi kalau 12 ke 19 tuh jauh. Jadi harus hati-hati berhitungnya. Oke. Nah, ini caranya. Nah, kalau saya orangnya males ya. Jadi makanya kan kita tahu tadi CV itu 3/2R ya kan? 3/2R. Nah, jadi saya nggak usah masukkan dulu R-nya. Jadi saya buat aja 3/2R dikali ln ini ditambah R ln 5/1. Nah, kalau seperti ini, sesudah saya sederhanakan, saya hanya bisa dapat 1,52 kali R. Nah, karena itu saya tahap akhir aja tinggal saya kalikan dengan 1,52. Jadi saya dapatnya 12,62 Joule per Kelvin. Ya, daripada kalian masukkan R dari awal udah dimasukkan R lebih repot gitu ya. Kalau saya sih merasanya itu lebih repot. Jadi kalau saya tetap aja R ini saya nggak ubah karena toh kalau yang seperti ini dengan seperti ini kan kita bisa gabungkan, kan kita bisa tambahkan. Nah, jadi totalnya ini 1,52 R, saya tinggal pluginkan R, dapatnya 12,62. Nah, jadi hati-hati kalian dengan perhitungan ini. Kalau kalian balikkan T2 T1-nya terbalik, salah nilainya. Ya. Jadi yang benar itu 284/200, 5/1. Ya. Jadi ada perubahan, harus benar yang mana menentukan T2 T1-nya ya. Oke. Nah, sekarang Mem, ya. tanya Mem. Ya. Mem, yang tadi Mem, yang slide yang tadi Mem, sebelum yang ini Mem, yang tadi Mem, itu kok bisa 200 Mem, tapi di soal itu kan ada 300 Mem. Iya Mem, 300 tadi Mem. Saya salah ketik. Kalau kalian hitung, pasti jawabannya seperti itu. Jadi saya salah ketik. Ya, tapi saya nggak salah hitung. Karena di catatan saya, di oret-oret saya nggak 200. Oke? Jadi bukan di 19 jawabannya tetap, 12 tetap ya. Oke? Sasi kan jawabnya 12 kan? 12,6 tadi Sasi kan? Ya Mem. Nah ya, jadi walaupun saya salah ketik di sini, saya nggak salah hitung. Oke? Oke? Udah ya? Hanya Sasi aja yang dapat 12,6. Aduh, berarti Sasi ini pandai ya ternyata ya, diam-diamnya. Oke. Nah, yuk kita lanjut. Nah, ini kita masih pakai formula yang sebelumnya tadi ya untuk menghitung perubahan entropi, tapi di sini pertanyaannya adalah temukan suhu akhir, berarti T2 ditanyakan ya. T2. Nah, ketika T1-nya berarti 300 Kelvin. Nah, ini mengembang secara diabatis dari 1 liter menjadi 5 liter. Nah, jadi berapa T2-nya? Coba hitung. Nah, ini dia sedikit lebih rumit dari yang tadi, karena kalau yang tadi kan tinggal masukkan aja ke formula. Nah, tapi kalau ini kan kita harus menentukan T2-nya. Berarti ada teknik matematika yang harus kalian kerjakan. Ya.
Berapa T2-nya? Ada yang bisa jawab berapa T2-nya? Nggak ada? Hah? Nggak ada yang bisa jawab? Aduh, kalian ini gimana nih? Kok nggak bisa jawab? Hah? Bentar ya, Mem. Memolnya berapa, Mem? 1. Ya. Oke, nanti kita nggak sempat pula ini karena saya akunnya akun yang gratis. Jadi apa ya? Nah, jadi kan tadi pertama yang kita ketahui bahwa delta S-nya itu sama dengan 0. Ya kan? Dari soal kan. Nah, di sini kan bahwa kalau ekspansinya reversible adiabatik dari gas ideal itu dia sama dengan 0. Nah, jadi makanya yang persamaan tadi itu dia sama dengan 0. Nah, berarti kan tapi tetap 3/2R, ln T2/300 ya, ditambah R, ln 5/1. Nah, yang ditanyakan itu adalah T2 ya, T2. Nah, berarti kan ini bisa kita pindahkan ya kan, bisa kita pindahkan. Nah, dapatlah ln T2/300 sama dengan negatif 1,07. Nah, berarti habis dari sini, kalau misalnya kita punya seperti ini, apa yang kita buat di komputer? Bukan di komputer, di kalkulator. Inverse ln 1,07 itu sama dengan berapa? Inverse ln negatif 1,07. Nah, jadi kalau kalian hitung, ya, atau kalian bisa buat E pangkat negatif 1,07. E pangkat negatif 1,07 itu kalian bisa dapat itu nilainya 0,343. Nah, kalau sudah dapat nilai seperti itu, berarti kan T2 per 300 Kelvin sama dengan 0,343, ya, berarti T2-nya sama dengan 103 Kelvin. Nah, kalau saya rasa kalian tadi kendalanya di sini, benar nggak? Benar. Kalian kendalanya di sini, tahu bagaimana mengubah ini, benar nggak? Nah, jadi yang pertama, misalnya gini, ln 100 itu sama dengan berapa? Ln 100.
Kalau basisnya 10. Bukan. 100 sama dengan 2. Benar enggak? Log 100 sama dengan 2. Ya kan? Berarti untuk mendapatkan 100 itu kan basisnya 10 pangkat 2. Benar enggak? Nah, sekarang kita lihat ln ini sama dengan negatif 1,07. Nah, kalau ln itu kan basisnya E. Benar kan? E. Berarti kita bisa juga bikin ubah ini, berarti E pangkat 1,07 itu adalah ini. Jadi dapat 0,343. Nah, kalau sudah seperti ini gampang kan, berarti T2-nya sama dengan 103 Kelvin. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kalian harus ingat gitu ketika mengerjakan ini kan. Nggak selalu soal itu gampang, kita tinggal plugin. Bisa nanti seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti kemampuan matematika kalian dibutuhkan. Ya. Oke. Ini udah ngerti kan? Ngerti, Mem. Iya. Nah, ngerti, semua ngerti atau semua ngerti kan? Ya. Ngerti, Mem. Jadi semua perkaranya nggak bisa jawab karena ini benar. Karena ini kan? Ya nggak? Iya, Mem. Iya, Mem. Oke. Nah, kita masuk ke bilangan kompleks. Minggu lalu Pak Bazlan ada mengajarkan bilangan kompleks juga kan? Nah, jadi sekarang Ada, Mem. aplikasinya langsung kita buat. Nah, kalau kita ketahui lah ini, nah, bisa nggak kita hitung modulus dan sudut fase dari bilangan kompleks ini? 3. 3 itu berapa modulusnya? Tiga itu berapa modulusnya? Bagaimana mencari modulus? Bagaimana mencari modulus? Hah? Oh, nggak ada yang jawab. Makanya jangan ini, kalau di kelas catat juga. Jangan mengandalkan dosen langsung memberikan PPT. Catat ya, catat. Modulus bagaimana menghitungnya? Setengah, Mem. Kenapa kok setengah? Dari mana? Modulus 3, Mem. Wiri, hah? Modulus 3. Nah, modulusnya, kalau misalnya ada 3, ini kan ceritanya bilangan kompleks, persamaan kompleks. Nah, berapa modulusnya? Kalau 3. Bagaimana menghitung modulus? Tegangan per tegangan. Bukan, ini bukan modulus yang itu. Ini maksudnya yang istilah dalam bilangan kompleks. Oke, saya kasih tahu contohnya 1 untuk 3 ini ya. Nah, jadi kalau misalnya modulus itu rumusnya R sama dengan ya, misalnya salah ya. Jadi akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, itu sama dengan modulus atau harga mutlak dari Z. Ya, nilai mutlak dari Z. Nah, baru sudut fase itu adalah theta. Nah, theta itu bagaimana? Nah, jadi kalau kita misalnya lihat persamaan kompleks seperti ini, berarti Z
sama dengan X ditambah IY. Nah, X itu adalah R cos theta. Nah, sementara IY itu adalah R sin theta. Jadi makanya Z ini adalah X ditambah IY sama dengan R cos theta ditambah R sin theta. Nah, jadi kalau kita punya Z sama dengan 3, berapa nilai modulusnya? Berapa nilai modulusnya? 3 juga. Ya kan? Karena 3 kuadrat ditambah 0 diakarkan 3 juga. Nah, sudut fasenya berapa? Sudut fasenya berapa? Nah, berarti kalau Z sama dengan 3, berarti kan R cos theta sama dengan 3, berarti 3 cos theta sama dengan 3. Nah, cos theta sama dengan 1, tetanya berapa? Kalau cos theta sama dengan 1, tetanya berapa? Kosinus theta sama dengan 1, berarti tetanya berapa? 0. Jadi kalau misalnya ditanyakan ada Z sama dengan 3, berapa nilai modulus atau R-nya? Nilainya adalah 3. Nah, tetanya adalah 0. Nah, jadi makanya seperti ini. Jadi kalau 3 dia harga mutlak Z-nya itu sama dengan 3. Berarti R cos theta-nya sama dengan 3. Cos theta sama dengan 1, berarti tetanya sama dengan 0 derajat. Berarti modulus adalah 3, sudut fase adalah 0 derajat. Nah, oke. Oke, sekarang kalau 6I, Z sama dengan 6I, berapa nilai modulusnya? Berapa nilai modulusnya? R-nya berapa? Harusnya bisa langsung jawab lah kalau kayak gini. Berapa nilai R-nya? Berarti kalian belum ngerti ya. Berapa nilai R-nya? Aduh, gimana? 6I. Apa? 6. 6 ya, karena kan X-nya 0 dalam hal ini. Y-nya 6, berarti 0 kuadrat ditambah 6 kuadrat diakarkan 6. Nah, kalau begitu tetanya berapa? Tetanya berapa? Berapa tetanya? Berarti kan R sin theta sama dengan 6, berarti kan 6 sin theta sama dengan 6, berarti sin theta sama dengan 1. Nah, berapa theta yang sinnya sama dengan 1? Kalau tadi kan cos. Nah, ini 90. 90. Oke, nah ini kan udah semakin bisa harusnya. Bagaimana kalau Z-nya sama dengan 2 ditambah 2I? Berarti R-nya atau modulusnya berapa? R-nya atau modulusnya itu dulu berapa? Dua pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 baru diakarkan berapa?
4. 2 akar 2. 2 akar 2, Mem. 2 ya. Tadi siapa yang bilang 4? Aduh, udah kuliah, hati-hati ya. Nah, 2 akar 2. Nah, sekarang udah dapat kan R-nya. Berarti 2 akar 2 cos theta sama dengan 2. Berarti cos theta sama dengan 1 per akar 2 itu tetanya berapa? 60, Mem. 60. 45, Mem. 45 ya, 45. Oke. Hati-hati kalian berhitung ya. Hati-hati, oke? Ya, jadi jangan kok bisa 60. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan 1 dikurang 3i? Berapa R-nya? Berapa R-nya? Berarti 1 ditambah 9 akar berapa? Akar 10, Mem. 10. Nah, itu baru R-nya. Nah, sekarang tetanya. Berarti kan R cos theta sama dengan 1. Berarti cos theta sama dengan 1 per akar 10. Atau R sin theta sama dengan negatif 3. Berarti sinus theta sama dengan negatif 3 per akar 10. Nah, berapa tetanya yang menghasilkan itu? Berapa sudut yang memberikan cos theta sama dengan 1 per akar 10, sinus theta sama dengan negatif 3 per akar 10. Nah, jadi sudutnya berapa yang menghasilkan nilai sin dan theta, cos dan sin seperti itu? Berapa sudutnya? Berapa sudutnya? Ayo. Berapa sudutnya? Ini ada yang absen, Sultan. Ada yang absen nggak? Ada yang nggak masuk Zoom kayaknya, Mem. Cuma 40. Berapa siswa? Semua 41, Mem. Nah, berarti ada 2 yang nggak masuk ya. Karena 40 kan dengan saya. Iya, Mem. Berarti ada 2 mahasiswa nggak masuk ya. Oke. Nah, berapa jawabannya ini? Berarti tetanya berapa? Kok kayaknya kalian nggak apa ya? Nggak cepat berhitungnya. Berapa tetanya? Padahal pakai kalkulator loh. Nggak pakai kalkulator pun nggak cepat. Gimana kalau nanti saya larang? Nggak boleh. Ujian nggak pakai kalkulator. Gimana gitu? Berapa tetanya? Nggak tahu? Aduh. Ini kan? Ini kan? Kalau misalnya kita punya I dikurang 3I, ya.
Berarti kan si ininya 3,16 atau akar 10. Nah, berarti yang ditanyakan itu berapa tetanya kalau cos tetanya itu 1,316, 1 dibagi 3,16. Nah, sin tetanya itu negatif 3,316. Di 3,16. Nah, berarti tetanya itu adalah 288,43. Coba kalian hitung memakai kalkulator. Cos 288,43 itu sama nggak dengan 1 dibagi 3,16? Baru kalian hitung lagi, sinus dari 288,43 itu sama nggak dengan negatif 3,316? Sama nggak? Sama, Mem. Nah, ya. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi kalau misalnya nilainya seperti ini, nggak bisa kalian hanya tentukan theta itu hanya dari R cos theta, ya. Nah, kalian harus tentukan juga memakai sinus theta, ya. Nah, berarti R sin theta sama dengan negatif 3, R-nya 3,16. Nah, makanya di sini sinus theta-nya negatif 3,316. Dan jadi theta yang paling tepat itu adalah 288,43. Nah, sekarang yang soal berikutnya. Harusnya sudah bisa lah kerjakan. Ya, coba. Minus 4 dikurang 4i. R-nya berapa? Modulusnya berapa? Gampang aja, 4 kok. 4 pangkat 2. 4 akar 2, Mem. Berarti? 4 akar 2. 4 akar 2. Nah, oke, 4 akar 2. Nah, berarti R cos theta-nya sama dengan negatif 4. R-nya itu 4 akar 2. Nah, 4 akar 2 cos theta sama dengan negatif 4. Nah, berarti cos theta sama dengan negatif 1 per akar berapa? 2. Iya, Mem. Nah, jadi berapa tetanya? Sama juga R sin tetanya sama dengan negatif 4, berarti sinus tetanya negatif 1 per akar 2. Jadi tetanya itu berapa yang dia akan memberikan kosinus dengan sinus nilainya sama-sama negatif 1 per akar 2. Berapa tetanya? Jadi semua coba hitung juga ya. Gimana nanti kalau wah saya buat aja ujian seperti ini. Jadi kalian apa? Nyontek kawan punya. Janganlah. Coba usahakan berlatih sendiri. Nanti yang ini bakal berguna ketika kalian harus mengambil kuliah kimia kuantum. Dasar kimia kuantum. Jadi makanya dari sekarang kalian mengerti bagaimana perhitungan bilangan kompleks, ya. Dapat? Berapa tetanya? Berapa? 135 derajat. Enggak, 225. 225. 225 ya. Dapatnya 225. Oke. Kenapa? Karena ingat, dia itu kan sinus sama kosinusnya harus bernilai negatif. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan negatif 4 tambah 5 ini? Berapa R-nya? Berarti kan akar 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 berarti akar 3. Akar 41. Berapa akar 41? 6,4. Ya kan?
Nah, berarti sekarang kita berapa tetanya? Nah, berapa teta dari kalau misalnya 6,4 kosinus teta sama dengan negatif 4. Nah, 6,4 sinus teta sama dengan 5. Berapa tetanya yang menghasilkan nilai seperti itu? Berapa tetanya yang menghasilkan nilai seperti itu? Berapa? Udah bosen ya? Hah? Berapa nilai tetanya? Hah? Berapa nilai tetanya? Gimana yang kita ini? Aduh. Udah kuliah kita loh. Masa nggak tahu? Kurang paham, Mem. Hah? Berapa? Kurang paham, Mem. Kurang paham di mananya, Sultan? Kurang paham. Kan sama aja dengan tadi. Di bagian akhirnya kurang paham, Mem. Bagian akhirnya, di bagian apa? Tetanya. Iya, Mem. Kan? Yang ini udah ngerti kan? Dapat nggak 6,4? Udah, Mem. Dapat. Kalau kan tadi saya bilang, kalau ada yang gini berarti R cos tetanya sama dengan negatif 4. R sinus tetanya sama dengan negatif 5. Ya kan? Nah, kan kita tahu R itu 6,4. Nah, berarti cos teta itu sama dengan negatif 4 dibagi 6,40. Ya. Nah, sinus teta itu sama dengan ini 5 ya, saya salah ini. Ini harusnya plus ya, plus. Oke. Jadi 5 dibagi 6,40. Nah, pertama dulu, kalau kalian cari tetanya ini berapa tetanya? Cos teta ini berapa tetanya? Kalau kayak gini. Berapa tetanya? Tahu kan cara ngitungnya di kalkulator? Belum tahu, Mem. Inverse teta. Jadi coba negatif 4 kalian bagikan dengan 6,40, baru inverse cos dari jawaban kalian itu. Nah, berapa dapatnya? 128 derajat. 8,6. Nah, coba cari sinus dari 128,6. Sama nggak jawabannya dengan 5,640? 5 dibagi 6,40. Sama nggak jawabannya? Sama nggak? Sama, Mem. Sama. Jadi jadi kalian bagikan dulu ini. Nah, sesudah kalian bagikan, taruh di kalkulator inverse cos answer. Inverse cos jawaban. Makanya nanti kalian harus belajar lagi bagaimana cara menggunakan kalkulator ya. Oke? Oke. Nah, saya rasa ada pertanyaan sampai di sini?
Ada pertanyaan? Nah, matematika kimia ini nggak bisa hanya baca PPT, ya, harus banyak latihan. Nah, minggu lalu ketika Pak Bazlan sudah mengajarkan metodenya, nah cari buku, textbook, kalian bisa latihan-latihan, ya, oke? Nah, saya nggak akan bosen-bosen menyuruh kalian selalu latihan karena menurut saya tugas saya sebagai dosen mengingatkan kalian. Oke? Nah, ada pertanyaan di sini? Sampai di sini? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan karena udah ngerti atau udahlah nggak peduli ya? Yang mana ini? Hah? Kenapa kok Sultan tukaran nama Sultan namanya tapi Riri di situ. Nah, ini Riri Sultan. Oh, berarti kalian apa ya? Satu dekat-dekatan rumahnya ya. Oke. Iya, Mem, satu ruangan, Mem. Ya, oke. Ya udah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kita akhiri. Berarti minggu depan Pak Bazlan yang masuk. Nah, jadi begitu Pak Bazlan masuk, mengajarkan kalian metode matematikanya, pelajari dengan baik ya. Nah, nanti begitu masuk ke saya, kita aplikasikan ke kimia, kalian nggak kayak gini, banyak diemnya. Oke? Ya? Oke, ya udah. Sampai jumpa minggu depan.